Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Yayasan Prism Al-Imarah tengah melakukan satu kegiatan sosial, yakni Al-Imarah Peduli dan Berbagi, di mana bersyukur pada Allah bahwa tahun 1443 Hijriah ini ada satu bentuk penambahan ya dibanding dengan tahun yang sebelumnya. Tahun yang lalu hanya ada 470 paket yang kita bagikan. Alhamdulillah tahun ini mencapai 500 paket ya untuk santunan duafa dan juga anak yatim maupun piatu. Indahnya orang yang dermawan, dicintai Allah, dimuliakan manusia. Dunia di tangan, tapi di hati jangan. Dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Ini adalah dalam rangka silaturahim Ibu. Kalau kami Pak Didik, Pak Deden, Pak Umar, para pimpinan sekolah, Ibu ya, ibu-ibu, kan kalau datang satu persatu ke rumah Ibu jauh ya, Bu ya. Juga tahu sih tahu, cuma kayaknya kalau satu persatu, sampai kapan ya Bu ya? Nah, sehingga dengan acara ini Bapak Ibu kumpul di sini, kami bisa bertemu, bisa menjalin silaturahim. Kata Rasulullah, orang yang mau ketemu saudaranya silaturahim ya Bu ya, itu akan dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Gitu Ibu ya. Man ahabba ayyaqsulahu fi rizqihi wa yunsalahu fi athari falyasil rahimahu. Alangkah indahnya orang yang dermawan, dicintai Allah, disayangi. Mudah-mudahan keberkahan akan selalu menyertai kita. Kehadiran mereka di Al-Imarah adalah menjadi satu doa dan juga menjadi vitamin buat kami untuk kami berusaha meningkatkan kemampuan kami, bisa berbagi yang lebih lagi kepada mereka. Keceriaan mereka, kegembiraan mereka adalah keceriaan dan kegembiraan kami. Artinya kandungan tidak luput untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak ya, kepada pengurus-pengurus yayasan, kepada para kepala sekolah, kepada dewan guru maupun juga siswa maupun juga orang tua siswa yang juga ikut mendukung program Al-Imarah Peduli dan Berbagi ini pada acara Gebiar Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kita semua, dan kita dijadikan hamba-hamba yang bersyukur dan juga kelak dimasuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersama mereka amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza junda, wa hazzamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para shaimin, shaimat, pemirsa Al-Imarah TV dimanapun berada yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita, nikmat yang tiada terhingga, nikmat zahir maupun nikmat batin. Alhamdulillah, tak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan selama bulan suci Ramadan maupun sebelumnya, tilawah Al-Quran, qiyamul lail, sedekah, maupun juga ibadah-ibadah lainnya, baik itu ibadah mahdhah maupun juga ibadah ghair mahdhah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap semoga ibadah yang kita kerjakan itu selain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadi menghapus dosa kita, ibadah yang dapat mengangkat derajat kita kemakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada pengintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabatnya. Shaimin, shaimat, pemirsa Al-Imarah TV dimanapun Anda berada yang berbahagia. Agama yang kita anut Al-Islam, ada 2 hari raya bagi umat Islam. Pertama adalah hari raya Idul Fitri yang kita rayakan setiap tanggal 1 Syawal. Yang kedua adalah hari raya Idul Adha yang kita rayakan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Hari raya dalam bahasa Arab disebutnya Aid. Aid itu adalah ismu likulli ma yu'tad, sebuah nama yang diperuntukkan untuk apa-apa yang menjadi satu kebiasaan. Kebiasaan ini selalu dirayakan dan dibiasakan, dan setiap agama di dunia ini, baik itu agama yang sifatnya agama samawi maupun juga yang sifatnya adalah agama wasani, adalah memiliki hari raya dengan cara yang tentunya berbeda. Untuk umat Islam ada tuntunan, ada adab di dalam menyambut hari raya, karena Islam mengajarkan umatnya untuk merayakan satu peristiwa adalah berbeda dengan agama maupun tradisi-tradisi di ajaran lain, di mana adab-adab yang diajarkan dalam Islam dalam menyambut hari raya, contoh hari raya Idul Fitri, maka di sana ada beberapa kesunahan maupun juga adab yang harus kita lakukan. Di dalam satu buku Durusu Ramadan yang disusun oleh Dr. Saman bin Pahal Audah, disebutkan paling tidak ada 5 poin. Di antaranya adalah disebutkan al-ightisal qabla al-khuruj lis-shalah. Adab yang pertama seorang muslim ketika memasuki hari raya Idul Fitri adalah dia disunahkan untuk mandi sebelum keluar untuk melaksanakan sholat. Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhu menyebutkan Rasulullah bersabda, sunnatul Aid salatun, al-masyu wal ightisal wal aklu qabla al-khuruj. Bahwa sunnah hari raya itu ada 3. Pertama adalah dia al-masyu, berjalan kaki menuju tempat biasa sholat.
Yang kedua al-ightisal, dia mandi. Kemudian yang ketiganya adalah al-aklu qabla al-khuruj, makan sebelum dia keluar untuk menunaikan ibadah sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, alla yakhruja fi aidil fitri ila sholati hatta yakula tamaratin. Adab yang kedua, kesunahan yang kedua, hendaknya dia tidak keluar untuk melaksanakan sholat sebelum dia makan beberapa butir kurma. Ini yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sini Anas menyebutkan, anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana la yaghdu yawmal fitri hatta yakula tamarat. Rawahul Bukhari. Sini Anas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW beliau tidak pergi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sehingga beliau terlebih dahulu memakan beberapa butir kurma. Ini dianjurkan. Innama ustuhibbal aklu qabla al-khuruj mubalaghatan fin nahyi anis-shaum fi dzalika yaum. Dianjurkannya, disunahkannya makan sebelum berangkat untuk menuju sholat Idul Fitri itu adalah untuk menunjukkan betapa kerasnya larangan berpuasa pada hari itu. Karena memang hari itu adalah kita untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri yang diharamkan berpuasa dalamnya. Kemudian adab yang lain, adab yang ketiga adalah at-takbir fi yaumil Aid. Kita bertakbir. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah menyebutkan walitukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan 1 bulan penuh, dan dalam kau mengagungkan Allah, membesarkan Allah, agar kamu jadi orang-orang yang bersyukur. Para shaimin, shaimat, pemirsa Al-Imam TV dimanapun berada yang saya cintai, takbir adalah sebuah bentuk pengagungan, ekspresi daripada seorang muslim bahwa saum yang dia jalani selama 1 bulan lamanya, qiyamul lail setiap malam yang ia jalani, ibadah-ibadah yang lain pun, bahkan gerak dan diamnya dia, sakanat wal harokatnya, ini adalah semata-mata merupakan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika dia mampu menyelesaikan perintah Allah untuk berpuasa selama 1 bulan lamanya, melaksanakan qiyamul lail di malam harinya, tilawah Al-Quran maupun juga yang lainnya, ini semua adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keberhasilan itu dalam artian dia sudah mampu memenuhi perintah Allah dengan berpuasa selama 1 bulan lamanya. Ini adalah dia ekspresi dengan mengagungkan Allah, bertakbir kepadanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyur muslimin, para shaimin dan shaimat yang berbahagia, kalimat takbir ini memang tidak bisa diganti dengan, dan tidak bisa terjebakkan dengan kalimat yang lain. Ini adalah merupakan satu tanda bahwa seorang muslim pasrah, satu tanda bersyukur orang muslim. Berbeda dengan yang lain, ketika dia berhasil dari satu pertempuran, dia berhasil dari satu peristiwa, dia pun kemudian berekspresi, kemudian berfoya-foya, berhura-hura, dan berbagai macam. Kita saksikan bagaimana umat-umat lain ketika menghadapi satu perayaan pergantian tahun baru Masehi,
membakar petasan, membakar kembang api, membunyikan klakson, membunyikan trompet dan lain sebagainya. Tetapi untuk umat Islam, ketika kemenangan itu sudah dia gapai, dia pun untuk menyatakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang berikutnya adalah At-Tahniyah. At-Tahniyah ini adalah merupakan satu kata tegur sapa. Kenapa? Karena seorang muslim ketika berjumpa dengan muslim yang lainnya, lantas keduanya berjabat tangan, maka sebelum berpisah keduanya sudah diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Rasulullah nyatakan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira ma qabla ayyatafarraqa. Dua orang Islam bertemu, lantas keduanya berjabat tangan, maka sebelum berpisah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ini kebesaran Islam. Sudah barang pasti ketika mereka bertemu dan berjabat tangan, keduanya masing-masing menebarkan senyum. Senyum pun juga adalah merupakan satu kebaikan. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah merupakan sedekah. Nah, kemudian saling berdoa dan saling mendoakan. Masing-masing mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima dari kami dan juga dari kamu. Ya Allah, terimalah ibadah-ibadah kami. Dilanjutkan juga dengan yang lazim kita, minal aidin wal faizin. Ini adalah jumlah du'aiyah, yang artinya ja'alanallah, semoga Allah menjadikan kita dari kelompok orang-orang yang bisa kembali kepada fitrah, wal faizin, dan orang yang beruntung, orang yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang disebutkan faizin itu adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang diselamatkan dari api neraka oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, dia adalah orang yang beruntung, keberuntungan yang hakiki. Masih ada lagi mungkin tegur sapa yang lainnya, tahniyah yang lainnya, umpamanya selamat hari raya, mohon maaf lahir batin, dan seterusnya. Nah, kemudian para pemirsa Alimaro TV di mana berada, yang tidak kalah pentingnya daripada adab-adab berhari raya yang Islam itu at-tajammul bi ahsanil malabis, mengenakan pakaian yang terbaik, mengenakan pakaian yang terbagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Imam Jabir radhiyallahu anhu, beliau katakan kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jubbatan yalbasuha fil aidain wal jum'ah. Imam Jabir menyebutkan bahwa Rasulullah memiliki jubah yang beliau kenakan hanya pada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha wal Jum'ah, dan juga beliau kenakan hanya pada hari Jumat. Artinya ini jangan sampai kita salah interpretasi untuk tajamul di sini. Mengenakan pakaian yang terbagus adalah diniatkan semata-mata karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka kepada yang indah. Jangan salah niat. Memakai dan mengenakan baju baru pada hari raya bukan untuk ria, bukan untuk menunjukkan kelas pakaian kita, kelas yang mewah atau kelas yang bagus, kelas yang mahal. Tidak. Tetapi tajamul kita dalam berpakaian tadi adalah sekali lagi ingat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menutup aurat kita
Sebab keberhasilan berhari raya tidak diukur oleh bagusnya pakaian, mahalnya baju, mahalnya kerudung, mahalnya jilbab, mahalnya jam tangan, atau juga mahalnya yang lain. Tidak. Laisal aid liman labisal jadid. Pepatah Arab menyebut demikian. Bukanlah hari raya itu keberhasilan diukur dengan pakaian yang bagus. Sesungguhnya hari raya itu adalah liman taqwahu yazid. Innama aid liman taqwahu yazid. Orang yang takwanya bertambah. Karena memang proses pelaksanaan saum yang diperintahkan oleh Allah sebagai bentuk tarbiyah, sebagai bentuk penempaat, sebagai bentuk pendidikan, supaya pelaku daripada saum itu sendiri, pelaku daripada puasa itu sendiri adalah menjadi hambanya yang bertakwa. Derajat yang paling tinggi di sisi Allah itu adalah takwa. Kedudukan, harta, jabatan yang tinggi, ketika yang memiliki jabatannya tidak bertakwa, pakaian yang mahal, ketika yang berpakaiannya tidak bertakwa, strata sosial yang tinggi, ketika si pemilik sosial yang tinggi itu tidak bertakwa pada Allah, tetap dia adalah hina insyaallah. Sebaliknya, andaikan saja dia orang yang miskin papa, bajunya cumpang-camping, tidak ada yang baju yang dia miliki untuk berhari raya, namun takwanya tinggi dia, berhasil dia dalam menjalani ibadah saumnya. Orang yang miskin papa, yang bajunya tidak bagus tadi, tetap dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Inilah barangkali yang harus kita senantiasa renungkan. Maka dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk berpakaian. Bukan berarti kita tidak boleh berpakaian yang bagus, bukan berarti kita tidak boleh mengenakan perhiasan yang bagus. Silahkan itu pakai, silahkan itu gunakan, tapi nawaitunya jangan salah. Niatkan ingin mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tajamul ini. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti ajaran Islam, maka ibadah saum yang kita kerjakan adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kepada kita semua, setelah kita selesai melaksanakan ibadah saum dan kita berhari raya, ada beberapa yang harus selalu kita ingat di dalam hari raya ini. Salah satu di antaranya adalah yang sering terjadi, bermusafahah yang tadi belum sempat saya sebutkan. Bermusafahah yang dianjurkan, yang akan membawa ampunan dari Allah, yang akan menurunkan ampunan dari Allah buat orang yang bermusafahah itu adalah ketika dilakukan musim sama musim, satu jenis. Tetapi sebaiknya man haruma nazuruhu haruma masu. Kalau dia bukan mahram kita, dia bukan orang tua kita, bukan nenek kita, bukan bibi kita, bukan encing kita, dan itu adalah haram untuk kita sentuh. Islam mengajarkan untuk yang ini bermusafahah ada cukup dengan kita, katakanlah kita berpegang, memegang dada kita, mohon maaf lahir dan batin. Ini yang mungkin ingin saya sampaikan. Terakhir, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf atas nama pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Imarah. Pertama, ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh asatidz dan ustadzat yang sudah menyampaikan kultum selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk siapapun yang mendengarnya, mendengar dengan hati yang tulus, mendengar dengan hati yang dengan telinga, dengan hati yang bersih,
Dan tentunya sekali lagi mudah-mudahan itu menjadi amal baik para ustazah semua. Kemudian juga terima kasih kepada kru Al-Imarah TV yang sudah bekerja keras meliput kegiatan rekaman kultum selama bulan suci Ramadan ini, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian terima kasih pula kepada seluruh pemirsa Al-Imarah TV, baik dari para guru, para siswa, orang tua siswa, maupun masyarakat umum pada lainnya. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kami tak lupa untuk menyampaikan permohonan maaf manakala dalam selama kegiatan kultum Ramadan via Al-Imarah TV ini ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kejanggalan, baik dalam penyampaian ayat, hadis, qaul ulama, maupun dari grammar bahasa Arab maupun grammar bahasa pada umumnya ada kekeliruan. Kami mohon diberikan itu maaf. Yang benar mutlaknya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun keliru adalah dari keterbatasan kami. Dan tentunya kami sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kemudian dalam momen Idul Fitri ini kami menyampaikan seluruh sivitas Al-Imarah, ya, seluruh sivitas Yayasan Pendidikan Al-Imarah mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khairin. Hadana Allah wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.